Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan untuk kesempatan yang indah ini yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Titus 2 ayat 6 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama Titus 2 ayat 6 sampai 8. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercelah dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Di ayat yang sudah kita baca tadi dikatakan tentang kejujuran. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jujur. Jujur itu bisa dikategorikan beberapa hal. Jujur terhadap diri sendiri, karena Tuhan mengetahui kalau kita jujur atau tidak. Tapi kita harus jujur untuk diri kita sendiri. Bahwa kita di hadapan orang mungkin saat kita berbuat mengatakan dusta, orang tidak tahu.
tapi Tuhan tahu. Karena itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mari kita belajar untuk berkata jujur. Karena Tuhan Yesus mengajarkan juga di dalam Yohanes 4 ayat 44 dikatakan, Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita belajar untuk tidak berdusta. Karena Tuhan mengatakan dalam Yohanes yang kita baca tadi, bahwa jika kita berdusta, bahwa iblislah bapa kita. Jadi kalau iblis adalah bapa kita, maka kita kehilangan akan Bapa di surga. Kita akan masuk di dalam neraka kalau kita menjadikan iblis sebagai bapa kita. Karena itu mari saudara-saudara, mari kita mulai merenungkan untuk belajar berkata jujur. Karena di dalam Yohanes ini dikatakan kalau kita berdusta, dusta yang satu akan melahirkan dusta yang lain. Karena untuk menutupi dusta yang itu, kita akan berdusta dengan dusta yang lain. Dan itu terus berjalan. Dan semakin berjalan seperti suatu lingkaran setan yang tidak pernah putus. Tapi kalau kita mau bertobat, kita mau belajar berkata jujur, memang tidak gampang. Untuk berkata jujur tidak gampang. Apalagi itu menyangkut diri kita sendiri. Mungkin untuk orang lain, tapi kalau untuk menyangkut diri kita sendiri, kita kadang itu suka berbohong. Orang bilang berbohong sedikit tidak apa-apa. Tapi itu sama Tuhan itu tidak ada berbohong kecil, berbohong besar, bohong sedikit, bohong besar, tidak ada. Semuanya yang namanya dosa ya adalah dosa di hadapan Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-9. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi kenapa sampai saat ini kita masih suka berdusta? Walaupun kita baca firman, kita berdoa, kita berbahasa roh, tapi kita masih suka berdusta. Karena dikatakan tadi di Kolose itu bahwa kita belum menanggalkan manusia lama. Jadi manusia lama itu terus masih mengikuti kita, tapi Tuhan katakan, buanglah manusia lama supaya yang baru datang. Jadi kita mau buang segala dusta itu supaya berkat Tuhan melimpah atas kita. Jadi Tuhan memberkati kita. Di dalam itu Matius 5 ayat 37 dikatakan, ayat yang terakhir. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi saudara-saudara, teman-teman yang aku kasihi, jika ya, kita katakan ya. Jika tidak, katakanlah tidak. Karena dikatakan selain daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kalau kita mau belajar untuk berkata jujur, marikah kita jujur di hadapan Tuhan. Karena mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu ketika kita berkata jujur atau kita berbohong. Jadi kita jujur terhadap diri sendiri untuk tidak berbuat bohong lagi atau jujur. Marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini di pagi hari ini, dan kita mau supaya berkat Tuhan terus melimpah dari hari lepas hari. Karena kalau kita hidup di dalam kebohongan, kita hidup di dalam ketidakjujuran, itu terus yang akan menghantui kita. Bahkan kehadiran Tuhan ketika kita datang berdoa menyembah Tuhan, mungkin itu kita sudah tidak merasakan akan kehadiran Tuhan lagi, karena udah kebiasaan kita untuk berkata bohong. Kita udah tidak jujur lagi. Jadi ketika kita mau datang doa, kok kayak gini biasa-biasa saja. Tapi karena udah kebiasaan kita berbohong, makanya ya kita akan
berbohong terus. Tapi mari, mulai saat ini setelah mendengar firman ini, mari kita ambil satu langkah dan berkata kepada iblis bahwa saya tidak mau berdusta lagi. Saya mau berkata jujur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya